Gusto bayarin ya. Nah, pesanan kita sudah datang, guys. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Ini video lanjutan aku liburan kemarin ya. Nah, ini aku mau ketemuan sama Rina. Ini ada di Admiralty ya. Kita mau ke Wancai, mau menghadiri acaranya KJRI. Nah, kita sudah sampai di tempatnya nih teman-teman. Ini namanya Wancai Harbourfront. Ini yang diselenggarakan acara Indonesia Week Hong Kong 2024. Kalau dari MTR Wancai, exitnya itu A5. Tinggal ikuti saja yang tulisan Wancai Ferry Pier. Tapi aku dari Exhibition Center, exit B1 atau B2. Sudah bersama Rina, guys. Hari ini Rina cantik sekali. Tapi lagi nyesel dia itu, guys, karena salah pakai celana. Kita tuh udah kompakan mau pakai celana yang samaan, guys. Ternyata dia tuh salah paham. Karena celananya tuh maksudnya bukan yang itu. Tapi orang cantik mah tetap cantik. Teman-temanku tuh cantik-cantik ya, guys. Aku juga cantik kata bapak dan ibuku. Lah kita nih suruh kemana ini muter-muter? Nah, bisa teman-teman lihat ya, di sini tuh udah rame orang ya teman-teman. Ini aku kesini jam 12 siang. Dari mana ya? Cek tas dulu. Ada pisau buah atau gunting? Enggak ada. Ya ada, nggak ada pisau buah dan gunting. Ayo panas kayak gini ya, Rin. Ya bajar itu loh, Rin. Aduh, masa kita disuruh makan panas-panasan, Rin? Mau belanja, Tarin belanja yung di toko Indo, di mana-mana ada ya, Rin. Kedai Indo, guys. Coba lihat ke sini, Rin. Oh, Rin, kaseto, Rin. Oh, ya, video. Hah? Maaf, Cek. Itu lagi ngomong di telepon aku. Kirain ngomong sama. Amin. Ya Allah, kaseto disuruh panas-panasan ya, Kak. Kita hidup gembira, Jerin. Rin, dua tabungan pengen beli. Nomor satu kan gembira. Istiwa Rin ya. Makan apa? Itu apa? Pembayaran makanan. Oh. Yang pakai kawan-kawan sekolah. Capit kan? Ya. Bingo, pos tiga bingo, langit bingo, lako tupoy, inaran lupinan, buhang sikuray, bingo, 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 bingo. Putar semuanya. Asura, asura, dari tadi. Bingo, 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 bingo.
Kita coba latihan dulu ya. Siap? Kita coba latihan dulu. Mama ada. Yo, kasih jaraknya anak yang di belakang sana boleh joget. Yang juga di sana juga boleh joget. Ya, siap. Dapat satu guys. Ya, beginilah keseruannya guys. Ramai sekali di sini walaupun cuacanya panas. Kita disuruh joget biar sehat. Mau beli aku minta. Soalnya aku kenyang. Sampai berapa ya? 60 di sana tapi Ini itu siomay ya? iya 60. Oh 60. Iya 60 sini apa aja? Oh, bakso itu. Iya di mana gitu? Oh yuk, antri. Nggak apa-apa lah, beli es aja. Di Hong Kong terdapat sekitar 165.800 warga negara Indonesia, menjadikan orang Indonesia sebagai kelompok etnis terbesar ketiga di Hong Kong. Dari sudut pandang hubungan bilateral, Hong Kong telah muncul sebagai salah satu investor utama dan mitra dagang strategis Indonesia. Penduduk Hong Kong sudah mengenal Indonesia sebagai sebuah negara, tetapi banyak di antara mereka yang belum begitu mengenal gambaran lengkap tentang hakikat kekayaan budaya dan keberagaman Indonesia. Nah, tema dari Indonesia Week Hong Kong 2024 sendiri mengusung tema A Bridge to Indonesia yang mengandung perspektif filosofis yang menggambarkan acara ini sebagai jembatan yang membina hubungan yang kuat antara Hong Kong dan Indonesia. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang Indonesia kepada warga Hong Kong dan untuk mempertemukan warga Indonesia yang tinggal di Hong Kong dalam suatu acara. Selain itu, dengan mengusung tema A Bridge to Indonesia, acara ini digambarkan sebagai jembatan dalam membina hubungan yang kuat antara Hong Kong dan Indonesia. Festival ini diselenggarakan dalam 3 hari berturut-turut, dari Jumat, Sabtu, dan Minggu, menampilkan kekayaan budaya Indonesia dalam bentuk forum perdagangan, pariwisata, investasi, pertunjukan tari dan musik, bazar makanan Indonesia, lokakarya, dan pameran. Acara ini diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia, kemudian Ikatan Alumni Universitas Indonesia, kemudian ada juga Indonesia Corporated dan The Hong Kong Indonesian Student Association. Acara ini dijadwalkan berlangsung di Conrad Hong Kong Hotel dan Wan Chai Harbourfront Event Space mulai 1 sampai 3 November 2024. 1804. Tinggal daerah Homanten. Sini ya. Ya, di like. Iya. Lah yang kecil orang jam Hong Kong. Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Juga ada dari Nah, begini view-nya kalau dari kejauhan teman-teman. Ini aku sudah posisi di jembatan penyeberangan ya, yang di Wan Chai itu, karena panas banget, aku nggak kuat. Udah gitu nggak ada sinyal, jadi bete banget. Nah, karena Rina belum makan apa-apa ya, kalau aku tadi pagi udah makan gado-gado, kita langsung ke rumah makan Indonesia. Ini yang ada di Causeway Bay ya, exit D1, di belakangnya Sogo Bener. Nah, kita di sini mau makan ayam bakar yang sedang viral ya teman-teman. Jadi 130 itu ayam 1 ekor, kemudian bonusnya nasi 2 mangkok. Jadi ini porsinya 2 orang kayak gitu. Kita penasaran banget rasanya kayak gimana. Jadi kita di sini masih menunggu nih pesenannya. Rina sempat pusing kepalanya karena mabok di kapal. Nah, pesanan kita sudah datang guys. Masya Allah, ayam 1 banggang, smoky banget guys, smoky. Mari makan guys.
Ayamnya masih angetan guys. Iya Om Pepeng. Ini ayamnya. Kita kasih cekernya Om. Iya ya, Om. cekernya menggoda sekali. Insya Allah. Oh ya teman-teman, sambil makan saya mau cerita ya teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia salah satu teman kita BMI Hong Kong ya, namanya Nurjanah Tulaili, dari Trisi Indramayu, kelahiran 92, umurnya 32 tahun ya. Nah, dia meninggal tuh di kos-kosan Samsuipo. Penyebabnya apa itu nggak ada yang tahu ya teman-teman. Karena dia itu sedang di kos-kosan bersama teman-temannya, yang konon katanya teman-temannya itu kebanyakan kosongan. Kemudian ada juga yang peperan gitu ya. Jadi ketika waktu mau makan jam 7 itu dibangunin sama teman-temannya, sudah nggak bangun lagi. Ternyata sudah nggak bernafas gitu ya teman-teman. Benar-benar 2024 ini banyak sekali kabar duka ya, setelah minggu lalu yang namanya Mevy Novitasari juga mengambang di air terjun Aberdeen ya teman-teman. Sekarang teman kita yang dari Indramayu, dan sedihnya itu ya, teman-temannya itu yang satu kos itu menceritakan kalau dia itu statusnya tuh di-interminate sama majikannya 2 bulan yang lalu. Nah, kenapa di-interminate? Karena kasus bank. Majikannya itu dapat surat dari bank bahwa pembantunya punya hutang dan telat bayar gitu. Jadi majikan nggak mau berurusan, di interminate. Nah, kemudian selama nganggur itu si Mbak ini menjalankan semua kerja serabutan apapun dia lakukan ya, dari jual makanan, terus ditaruh di toko-toko Indo, sampai mijet, sampai apapun dia jalankan untuk membayar hutangnya ya, untuk kirim ke Indo, untuk biaya hidup dia di sini, untuk bayar kos-kosan. Dan mirisnya itu konon ya, katanya cicilan dia per bulan itu 8 ribuan. Ya bagaimana mungkin dia sanggup membayar bank ya, pantesan surat banknya sampai datang ke rumah majikan. Lah gaji kita aja 5.000 misalnya ya, belum untuk liburan, untuk pengeluaran kita sendiri, sedangkan bayar bank harus 8.000. Dan bahkan sampai sekarang itu kondisinya orangnya sudah almarhumah ya, paspornya itu masih di rentenir, yang nggak ada yang tahu rentenirnya tuh rentenir yang mana. Jadi kan kalau mayitnya mau dipulangkan ke Indonesia otomatis harus ada paspor ya, paspornya tuh sampai sekarang masih di rentenir. Jadi selain punya hutang di bank, punya hutang di rentenir juga. Jadi entah cicilan 8.000 ini kayaknya bukan satu pintu gitu, beberapa pintu. Ya semoga setelah berita ini viral ya, si rentenir itu kasihan dan mengembalikan paspornya ke KJRI ya. Karena kalau masa berlakunya sih paspor ini katanya sampai 2034 gitu. Nah dianya sendiri si mbaknya ini finishnya harusnya tuh Juni 2025, tapi karena di interminate itu tadi masalah bank ya teman-teman. Nah konon katanya dia ini orangnya baik ya teman-teman, royal gitu sama teman-temannya tuh, masalah makanan, masalah uang tuh nggak perhitungan. Ya memang biasanya kalau yang terlilit hutang begitu orangnya tuh baik-baik ya teman-teman, gak tegaan gitu. Jadi dia hutang tuh bukan untuk dirinya sendiri, ada orang lain butuh duit, terus ya udah ditalangin dulu, dianya pinjam ke bank, karena dia berpikir nanti kalau dia kesulitan juga bakalan ada yang bantu gitu. Nah mungkin ya karena jadi nggak ada yang tahu penyebab meninggalnya tuh apa ya. Ya bisa jadi karena kecapean, terus dia kan umurnya baru 32 tahun, tapi kalau dilihat dari kondisi badannya tuh kayak udah ibu-ibu gitu, jadi kayak obesitas gitu. Jadi mungkin ya ada itu diabetes juga, atau mungkin serangan jantung mendadak, kita nggak tahu ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil ya, di negara orang kita itu harus hati-hati gitu ya teman-teman. Kita tuh nggak tahu kapan ajal menjemput ya. Si mbaknya ini mungkin udah lama menahan sakit sendirian ya, nggak mau ngomong, nggak mau berobat, ditahan sendiri, mungkin minum obat seadanya yang dia sanggup beli gitu ya, karena dia merasa masih punya tanggungan hutang. Mau siapa lagi yang membayar kalau nggak dia sendiri yang bayar kan. Jadi ya sebelum mengambil hutang kita pikir dulu nanti kita sanggup enggak bayarnya gitu ya. Terus banyak sekali anak-anak yang overstay gitu ya, makin kesini makin banyak. Kenapa nggak pulang aja ke Indonesia? Kenapa harus memilih tinggal jadi ilegal di negara orang yang peperan juga? Kenapa nggak secepatnya pulang ke Indonesia gitu? Kalau memang di sini tuh udah keadaannya sulit kayak gini, kenapa harus bertahan di negara orang gitu?
Susah sih ya teman-teman, beda orang beda isi kepala. Ya saya doakan semoga almarhumah tenang di sisi Allah, husnul khotimah ya, sebagai pejuang keluarga, dan proses pemulangan jenazahnya dilancarkan. Amin ya robbal alamin.